Kami semua di ruang kanit dipukul, diberi balsam, alat vital, dan mata, dibakar rambut, serta dipaksa untuk mengakui perbuatan oleh Pak Rudiana, Pak Aris, dan Pak Gugun. Kalau dia tidak didampingi, padahal dia dituntut disangka melakukan perbuatan yang hukumannya, ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, bahkan lebih daripada 15 tahun, maka putusan tersebut dia harus bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandal Official. Kali ini saya akan mereaksi sebuah kasus pindah Cirebon yang hingga kini belum tuntas juga ya guys. Kali ini adalah temanya bahwa Ibtu Rudiana CS termasuk Gugun dan Aris Papua ketar-ketir ya guys, karena sidang PK kemarin 6 terdakwa kemarin dikabulkan oleh hakim ya guys, sehingga membuat Ibtu Rudiana ketar-ketir. Yuk kita ikuti video berikut ini. Kami semua di ruang kanit dipukul, diberi balsam, alat vital, dan mata, dibakar rambut, serta dipaksa untuk mengakui perbuatan oleh Pak Rudiana, Pak Aris, dan Pak Gugun. Sekitar pukul 24 WIB malam, bersama yang lainnya dibawa keluar, kemudian di depan ruang tahanan penjaga tahanan menyuruh kami meminum air kencing. Bahwa putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada para pemohon PK yang dalam pertimbangan hukumnya hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi verbalisan dan tidak adanya fakta SMS yang berisi rencana penyerangan kepada anak korban Muhammad Rizky Rudiana tidak didukung oleh alat bukti yang sah lain yang merupakan putusan tidak mencerminkan ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat 1 huruf A KUHP. Bahkan lebih jauh, putusan tersebut telah bertentangan dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena putusan tersebut telah nyata-nyata menghancurkan masa depan pemohon PK yang usianya masih relatif muda dan sudah sejak di tingkat penyidikan menyangkal telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada para pemohon PK, yakni pembunuhan berencana dan perkosaan. Bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana maksud di atas sudah cukup untuk membuktikan bahwa majelis hakim telah melakukan kekhilafan dalam memutus perkara dengan menghukum para pemohon PK dengan pidana penjara seumur hidup. Oh ya guys, sidang PK kemarin Sudirman tidak langsung ikut karena disebabkan pendaftarnya, awal daftarnya itu terlambat ya guys, sehingga sidang PK Sudirman dipisah ya guys, dengan harapan nantinya juga Sudirman terbebaskan dari tuduhan rekayasa pembunuhan terhadap Vina Cirebon. Dan tentunya kita harapkan semua yang terpidana 7 tersebut yang divonis seumur hidup akan bebas semuanya. Oke, yuk kita pantau terus. Saya ingin highlight kali ini ya, bahwa meskipun kelihatannya sepele, tapi sesungguhnya ini sangat prinsipal, yaitu bahwa ada putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa apabila seorang itu tersangka kemudian dimasukkan, diajukan menjadi terdakwa di pengadilan, maka pengadilan itu, Mahkamah Agung berpendapat, kalau tersangka tersebut tidak didampingi sejak awal di penyidikan, meskipun dia didampingi di pengadilan, maka kalau dia tidak didampingi padahal dia dituntut disangka melakukan perbuatan yang hukumannya, ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, bahkan lebih daripada 15 tahun, maka putusan tersebut dia harus bebas. Gitu loh. Itu putusan daripada Mahkamah Agung. Jadi dianggap itu batal penyidikannya, itu berita caranya. Nah, ini kelihatannya nggak pernah terungkap secara umum. Saya sengaja highlight ini bagi pembelajaran bagi semua masyarakat, terutama masyarakat awam. Kalau dia diperiksa di pengadilan, ya di penyidikan tanpa didampingi oleh pengacara, itu tidak bisa. Saya sebagai Ketua Umum Pradi pernah juga mendapat surat dari KPK. Karena waktu itu ada tersangka di KPK, entah kenapa, mungkin dia tidak bisa menggunakan pengacara karena tidak ada uang atau karena sebab apa,
tetapi kami dimintakan dari Peradi untuk mengirim advokat untuk mendampingi tersangka itu. Kedua, saya juga pernah minta permintaan dari Kejati Balikpapan. Karena di sana ada kasus korupsi, pada waktu itu juga tidak didampingi pengacara, dia butuh advokat, dan saya kirim advokat di sana. Ini membuktikan bahwa mereka sendiri, para penegak hukum itu, sudah tahu bahwa itu kewajiban hukum mereka. Jadi alasan bagi penyidik yang mengatakan bahwa tidak tersedianya advokat di daerah tersebut, itu pun tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memberikan bantuan hukum kepada seorang tersangka. Nah, itulah katanya, sebabnya tadi di dalam permohonan kami telah kita jelaskan tentang adanya prinsip hukum. Di sana kita jelaskan ada prinsip Miranda Rules. Kalau kalian ada lihat nonton di film, kalau seorang tersangka ditangkap, maka polisi langsung mengatakan, kamu tersangka, kamu punya hak untuk diam, untuk bungkam. You have the right to be silent, katanya. Kamu punya hak untuk diam. Kamu karena apa yang kamu ucapkan dalam keteranganmu ini bisa memberatkan kamu, gitu, ya kan? Dan harus disebutkan bahwa kamu berhak untuk mendapatkan pengacara. Jadi kalau seseorang itu diperiksa tanpa menggunakan pengacara, akibat hukumnya itu adalah dia harus dibebaskan karena berita acara itu bebas. Nah, kenapa saya highlight ini? Supaya masyarakat tahu, dan saya ingin melihat apakah dalam kasus ini Mahkamah Agung konsisten nggak dengan putusannya. Terhadap perkara-perkara yang lain, Mahkamah Agung konsisten. Kalau itu tidak didampingi pengacara, dia harus bebas. Jadi berkaca dari ini, mestinya dengan mudah kita bisa tahu sebenarnya. Kalau kita pegang ini, ya sebenarnya tanpa harus mempelajari kasus apakah saksi, apakah novum, sebagainya, dia sudah harus bebas. Sudah selesai. Ini paling mendasar gitu. Jadi ini yang sengaja kami coba ungkap hari ini sebagai edukasi kepada masyarakat dan sebagai juga bukan reminder ya, tapi sebagai permohonan lah kepada Mahkamah Agung agar melihat, memperhatikan ini. Mudah-mudahan Mahkamah Agung tetap konsisten dengan pendapatnya terhadap hal ini. Itu tadi ya guys, video-video yang telah ditayangkan tadi. Mudah-mudahan sidang PK berikutnya akan membuahkan hasil, ketujuh terdakwa terbebas dari segala prasangka dan tuduhan terhadap rekayasa, sehingga Ibtu Rudiana dan juga TS-nya yaitu Gugun dan Aris Papua segera ditangkap alias mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Oke, tetap semangat, salam waras dan sukses selalu.